Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayat N, NPM 2021-01-044. Perkenalkan, nama saya Ezra, NPM 2021-01049. Saya Miriana Sari, NPM 2021-01041. Saya Fitri Falisu, NPM 2021-01058. Saya Malikia, NPM 2021-01071. Saya Yadian Rainier, NPM 2021-01068. Saya Aniani Ria Feruza Basir, NPM 2021-01056. Saya Madir, NPM 2021-01038. Baiklah, sesuai dengan pembukaan video tadi sudah dikatakan bahwa kali ini kita akan membahas teori biaya produksi. Nah, apa saja sih yang menjadi tujuan pembelajaran teori biaya produksi? Ini dia. Tujuan yang pertama adalah agar kita mampu menghitung biaya produksi dalam jangka pendek. Yang kedua adalah agar kita mampu membuat tabel, menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisa kurva jangka pendek dan kurva jangka panjang. Nah, tujuan yang ketiga nih atau yang terakhir, tujuannya yaitu agar kita mampu menganalisa skala kegiatan produksi berdasarkan skala ekonomi dan tidak ekonomi, serta dapat membaca kurvanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang inti yaitu biaya produksi. Apa sih itu biaya produksi? Jadi, biaya produksi adalah, ini dia. Biaya produksi adalah segala bentuk pengeluaran, baik itu uang yang dikorbankan oleh perusahaan-perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi, bahan mentah, bahan baku, yang akan menghasilkan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Lanjut ke fungsi biaya produksi. Apa sih itu fungsi biaya produksi? Fungsi biaya produksi itu apa sih? Fungsi biaya produksi itu gimana ya? Sini aku kasih tahu. Fungsi biaya produksi adalah sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok suatu barang. Input yang digunakan untuk memproduksi output tersebut sering disebut opportunity. Opportunity, apalagi itu? Opportunity atau biasa disebut opportunity cost merupakan biaya suatu faktor produksi yang dimana memang harus dikorbankan untuk memperoleh output dari suatu produksi. Ini aku kasih contoh ya, pada saat kita lulus SMA, kita lebih memilih kuliah daripada bekerja. Opportunity cost-nya adalah biaya yang kita keluarkan untuk membayar uang kuliah, kos, itu hilang dari pendapatan jika kita bekerja. Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. Kemudian bahan-bahan pembantu dan penolong, upah tenaga kerja, tenaga kuli, hingga direktur, penyusutan peralatan produksi, uang modal, sewa, biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan, dan biaya asuransi. Biaya produksi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama biaya eksplisit, yang kedua biaya implisit. Oke, kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama biaya eksplisit. Jadi biaya eksplisit adalah semua biaya yang tampak nyata dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi. Contohnya biaya tenaga kerja dan sewa gedung. Pembayarannya gimana tuh? Pembayarannya berupa uang untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Lanjut ke biaya yang kedua yaitu biaya implisit. Biaya implisit juga sering disebut imputed cost, yang berarti ongkos tersembunyi. Maksudnya gimana tuh?
Maksudnya, semua taksiran biaya faktor produksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Ini aku kasih contoh lagi ya, contohnya penggunaan gudang dari bagian rumah sendiri. Kemudian biaya tenaga kerja orang dalam keluarga yang ikut membantu dalam usaha, contohnya istrinya atau anaknya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya dan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, teori selanjutnya yang akan saya bahas yaitu biaya produksi jangka pendek. Apa sih itu biaya produksi jangka pendek? Menurut Sukirno, biaya produksi jangka pendek adalah jangka waktu di mana perusahaan telah dapat menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Biaya produksi jangka pendek, jika ditinjau dari hubungannya dengan produksi, dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Apa sih itu biaya langsung dan tidak langsung? Biaya langsung adalah biaya-biaya yang dapat dilihat secara langsung pada suatu proses tertentu ataupun output tertentu. Sebagai contoh adalah biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Begitu juga dengan supervise, listrik, dan biaya overhead lainnya yang dapat langsung ditelusuri pada departemen tertentu, yaitu biaya tidak langsung. Merupakan biaya-biaya yang tidak dapat dilihat secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Misalnya, biaya lampu penerangan dan air conditioning pada suatu fasilitas. Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan menurut Sukirno, ada 7. Yang pertama, biaya tetap total. Biaya tetap total adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan walaupun perusahaan tidak berproduksi. Biaya tetap merupakan biaya setiap unit waktu untuk pembelian input tetap. Misalnya, gaji pegawai, biaya pembuatan gedung, pembelian mesin-mesin, sewa tanah, dan lain-lain. Biaya tetap dapat dihitung sama seperti biaya variabel, yaitu dari penurunan rumus menghitung biaya total. Rumusnya yaitu TC sama dengan FC ditambah VC atau FC sama dengan TC dikurang VC. Seperti yang terlihat di slide, ada keterangannya yang dimana TC yaitu biaya total, C yaitu biaya tetap, dan VC yaitu biaya variabel atau variable cost. Yang kedua, biaya variabel total. Biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dan besar kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya barang yang diproduksi disebut biaya variabel total. Semakin banyak barang yang diproduksi, biaya variabelnya semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Biaya variabel total dapat dihitung dengan menggunakan rumus TVC sama dengan TC dikurang FC, yang dimana TVC yaitu total biaya variabel, TC yaitu biaya total, dan FC biaya tetap. Ketiga, biaya total, yaitu jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel disebut biaya total atau TC. Dengan kata lain, biaya produksi total atau biaya total didapat dari menjumlahkan biaya tetap total TFC dan biaya perubahan total atau TVC. Biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu TC sama dengan TFC ditambah TVC. Yang keempat, biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata adalah hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan. Rumusnya yaitu AFC sama dengan
TFC dibagi Q, yang dimana AFC yaitu biaya tetap rata-rata, TFC biaya tetap total, dan Q kuantitas atau quality. Dan yang kelima yaitu biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel satuan unit produksi. Biaya variabel rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus AVC sama dengan TVC dibagi Q, yang dimana AVC yaitu biaya variabel rata-rata, TVC yaitu biaya variabel total, dan Q yaitu kuantitas. Yang keenam, biaya total rata-rata adalah biaya total rata-rata yang dapat dihitung dari total cost dibagi banyaknya jumlah barang tertentu atau Q. Nilainya dihitung menggunakan rumus ATC sama dengan TC dibagi Q atau ATC sama dengan TVC ditambah TFC dibagi Q, atau bisa juga menggunakan rumus ketiga yaitu ATC sama dengan AVC ditambah AFC. Yang ketujuh yaitu biaya marginal atau MC. Biaya marginal adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Rumus marginal yaitu MC N sama dengan TCN dikurang TCN dikurang 1, yang dimana MCN yaitu biaya marginal produksi KN, TCN yaitu biaya total pada waktu jumlah produksi adalah N, TCN dikurang 1 yaitu biaya total pada waktu jumlah produksi adalah N kurang 1. Apabila rumus seperti yang telah diterangkan sebelumnya ini tidak dapat digunakan, rumus yang akan digunakan untuk menghitung biaya marginal adalah MCN sama dengan delta TC dibagi delta Q. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenggraini R, NPM 2021-01-068. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva biaya rata-rata dan hubungan kurva MC dengan AFC dan ATC. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita akan lihat gambar 42 titik biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, dan biaya total rata-rata. Nah, pada gambar tersebut, kurva biaya rata-rata AFC berwarna biru, AFC berwarna biru, dan AVC berwarna merah, dan ATC berwarna hijau. Kurva biaya rata-rata. Kurva AFC, kurva ATC, dan kurva MC mendekati huruf U. Bentuk kurva yang seperti itu mencerminkan bahwa kegiatan produksi dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang, yaitu pada waktu produksi masih sangat rendah. Selanjutnya, hubungan kurva MC dengan AFC dan ATC. Hal yang harus diingat dalam menggambarkan kurva-kurva biaya rata-rata adalah kurva AFC dan ATC dipotong oleh kurva MC pada titik terendah dari masing-masing kurva tersebut. Hal tersebut harus dibuat agar tidak menyalahi hukum matematika. Adapun hubungan kurva ini menunjukkan bahwa saat MC lebih kecil dari AFC, maka nilai AFC menurun. Berarti yang dimaksud tersebut, kalau kurva MC di bawah kurva AFC, maka kurva AFC sedang menurun. Sedangkan saat MC lebih besar dibanding AFC, maka nilai AFC akan semakin besar. Nah, maksudnya kalau kurva MC di atas kurva AFC, maka kurva AFC sedang menaik. Nah, kita bisa lihat di gambar 43 titik hubungan antara MC dengan AFC dan ATC.
Dua kondisi ini dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Oke. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia. Jadi di sini saya akan membacakan materi tentang biaya produksi dalam jangka panjang dan cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Next. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan biaya produksi jangka panjang. Dalam perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan dengan biaya tetap dan biaya berubah. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel dan sama dengan biaya marginal. Next. Terus yang kedua itu cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat memperluas kapasitas produksinya. Perusahaan harus menentukan besarnya kapasitas pabrik atau plant size yang akan diminimumkan biaya produksi. Kapasitas pabrik dalam analisis ekonomi dapat digambarkan dari kurva biaya rata-rata atau AC. Sehingga analisis mengenai bagaimana produsen menganalisis kegiatan produksinya dalam usaha meminimumkan biaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kurva AC untuk kapasitas yang beragam. Next. Jadi di sini ada contoh kasus, soalnya itu terdapat 3 kapasitas pabrik yang dapat digunakan dalam pengusaha. Dalam contoh tersebut, pengusaha mempunyai 3 pilihan dalam menggunakan alat-alat produksi, yaitu yang pertama kapasitas 1, biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk menggunakan masing-masing kapasitas adalah seperti yang ditunjukkan oleh AC1. Nanti ada di kurvanya. Terus yang kedua itu kapasitas 2, biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk menggunakan masing-masing kapasitas adalah seperti yang ditunjukkan oleh AC2. Terus yang ketiga itu yang terakhir, kapasitas 3, biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk menggunakan masing-masing kapasitas adalah seperti yang ditunjukkan oleh AC3. Next. Jadi di sini kita akan lihat kurva yang tadi dijelaskan yang barusan. Jadi di sini ada pertanyaannya di sini, diskusikan kapasitas mana yang akan dipilih produsen dan jelaskan faktor apa yang menentukan pilihan tersebut. Next. Jadi di sini faktor yang akan menentukan kapasitas produksi yang digunakan yaitu tingkat produksi yang akan dicapai serta sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Apabila perusahaan ingin mencapai produksi 100 unit, maka lebih baik menggunakan kapasitas 1. Jadi kita bisa lihat di titik A di kurva yang tadi, terus kalau yang digunakan adalah kapasitas 2. Saat ingin mencapai produksi 100, maka biaya produksinya lebih tinggi. Kita bisa lihat di titik B, terus kapasitas 1 adalah kapasitas yang paling efisien karena akan meminimumkan biaya produksi untuk produksi di bagian 130 unit. Untuk produksi di antara 130 sampai 240 unit, kapasitas 2 adalah yang paling efisien karena biaya produksi adalah paling minimum dengan menggunakan kapasitas tersebut. Next. Selanjutnya, untuk produksi 160 unit seperti terlihat pada gambar, maka akan terlihat di atas AC yang berarti dengan menggunakan kapasitas 1, biaya akan lebih tinggi daripada menggunakan kapasitas 2. Untuk produksi yang melebihi 240 unit, misalnya 275 unit, kapasitas 3 adalah yang harus digunakan produsen. Dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa peminimuman biaya jangka panjang tergantung kepada 2 faktor, yaitu yang pertama tingkat
produksi yang ingin dicapai. Terus yang kedua itu sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu penjelasan saya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Adelia Khairunisa Basir akan membacakan materi biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost. Next. Biaya rata-rata jangka panjang long run average cost apabila perusahaan dapat selalu merubah kapasitas produksinya. Maka biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi dapat dilihat di sepanjang kurva biaya total rata-rata jangka panjang atau long run average cost. Next. Dalam jangka panjang kurva AC tidak terhingga banyaknya kurva LRAC, dibentuk dari kurva-kurva AC yang banyak sekali. Maka kurva LRAC adalah suatu kurva yang berupa garis lengkung atau berbentuk huruf U. Kurva LRAC merupakan kurva yang menyinggung kurva AC yang tak terhingga banyaknya tersebut, seperti gambar 45 berikut. Next. Ini gambar. Dalam jangka panjang, titik-titik persinggungan kurva LRAC dengan sejumlah kurva AC tersebut merupakan biaya produksi minimum atau optimum. Jadi, LRAC tersebut menggambarkan biaya minimum perusahaan dalam jangka panjang kurva LRAC, sering disebut kurva envelope curve. Karena biaya rata-rata jangka panjang itu mengamplopi kurva-kurva biaya jangka pendek yang dipilihnya. Next. Untuk kurva AC yang terletak di sebelah kiri atas kurva ACX disinggung oleh kurva LRAC di titik kiri atas dari titik terendah kurva AC yang bersangkutan. Sedangkan untuk kurva-kurva AC yang terletak di sebelah kanan kurva ACX akan disinggung oleh kurva LRAC pada titik kanan atas dan titik terendah kurva AC yang bersangkutan. Masih ada lanjutannya? Jika kurva AC bentuk seperti huruf U karena dipengaruhi oleh hukum tambahan hasil yang semakin berkurang, law of diminishing return, tetapi kalau kurva LRAC yang bentuknya seperti huruf U yang melebar bagian atasnya atau seperti kual. Hal ini karena disebabkan oleh faktor-faktor disebut economies of scale, skala ekonomis, dan diseconomies of scale, skala tidak ekonomis. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Hidayat N, NPM 2021-0104. Di sini saya akan menjelaskan tentang economies of scale atau disebut skala ekonomi. Apabila pertumbuhan produk suatu perusahaan dapat mengakibatkan biaya produksi rata-rata menurun atau semakin kecil dalam suatu kegiatan berproduksi, dikatakan perusahaan ini bersifat economies of scale. Apabila kita bergerak sepanjang kurva LRAC dari kiri sampai pada titik A, berarti kita telah menaikkan atau memperbesar kapasitas produksi untuk meningkatkan volume produksi. Dengan semakin besarnya volume produksi, maka biaya produksinya per unit
semakin menurun, sehingga kegiatan produksi perusahaan akan menjadi lebih efisien. Pada daerah sebelum titik terendah kurva LRC atau output sebelum mencapai Q2 disebut economies of scale atau disebut juga increasing return to scale, yaitu keadaan di mana akan didapatkan biaya rata-rata yang lebih rendah. Kalau diproduksi output lebih banyak, beberapa faktor penting yang menyebabkan economies of scale yaitu A. Specialist division of labor. Dengan semakin besarnya output yang harus dihasilkan, maka perusahaan harus memperbesar kapasitas produksinya. Dalam perusahaan yang besar ini, setiap pekerja harus mengerjakan pekerjaan tertentu saja, dan ini akan menambah keterampilan mereka. Kemudian yang kedua, pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lainnya. Hal ini bisa terjadi karena makin tinggi produksi, makin banyak bahan-bahan mentah dan akan menjadi semakin murah. Faktor lain adanya para pekerja yang semakin ahli di bidang masing-masing juga bisa membuat perusahaan lebih efisien dalam hal biaya produksi. Yang ketiga, adanya byproduct yang mungkin bisa dihasilkan di dalam perusahaan. Ada kalanya terdapat bahan-bahan yang terbuang waste, tetapi kalau perusahaan memiliki barang-barang sisa yang cukup banyak, barang sisa ini dapat diproses menjadi barang yang diproduksi secara sampingan. Kegiatan yang baru ini akan menurunkan biaya per unit dari keseluruhan operasi perusahaan. Dengan adanya byproducts ini, diharapkan penghasilan perusahaan akan bertambah yang selanjutnya akan dapat menurunkan biaya. Yang keempat, mendorong perkembangan usaha lain. Kalau suatu perusahaan telah menjadi sangat besar, timbul permintaan yang cukup ekonomis untuk mengembangkan kegiatan di bidang usaha lain yang menghasilkan barang-barang atau fasilitas yang dibutuhkan perusahaan besar tersebut. Di samping itu, perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa-jasa kepada perusahaan tersebut akan berkembang. Berbagi perkembangan ini akan mengurangi biaya per unit. Ya, demikianlah itu yang saya jelaskan, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milena Sari dari kelas manajemen 2B, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Skala ekonomi menurut Sukirno 2011 yaitu bentuk kurva RLAC dan AC hampir mirip bentuknya, yaitu sama-sama membentuk huruf U. Bedanya hanya bentuk AC jauh lebih mirip U, sedangkan RLAC lebih berbentuk kuali. AC berbentuk huruf U disebabkan karena sebagai akibat pengaruh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Kurva RLAC mempunyai bentuk huruf U atau lebih tepat berbentuk kuali disebabkan oleh faktor-faktor yang dinamakan oleh ahli-ahli ekonomi sebagai skala ekonomi. Berikutnya yaitu skala tidak ekonomi. Skala tidak ekonomi menurut Sukirno 2011 yaitu perusahaan yang terus-menerus membesar, biasanya berarti jumlah tenaga kerja yang digunakan meliputi beribu-ribu orang dan mempunyai pabrik dan cabang di berbagai tempat. Sebagai akibatnya, kegiatan dan organisasi perusahaan ini sudah kompleks. Kompleksitas ini bisa membentuk skala tidak ekonomi bagi sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan oleh organisasi perusahaan yang sudah menjadi sangat besar sekali hingga menimbulkan kerumitan di dalam mengatur dan memimpinnya. Tidak mungkin lagi perusahaan itu dipimpin oleh seorang manajer saja, dan jika dipimpin oleh 2 atau 3 atasan, hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan yang sangat kaku dan memakan waktu yang lama untuk merumuskannya, karena harus butuh waktu untuk menyatukan 2 atau 3 kepala pimpinan. Keadaan ini mengurangi efisiensi kegiatan perusahaan dan menyebabkan biaya produksi rata-rata semakin tinggi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid. Saya dari kelas manajemen 2B, NPM 2021-01-038. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang ekonomi mikro, yaitu produktivitas dan biaya, dan beberapa bentuk kurva LRAC. Sebelum kita masuk ke teori atau materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pendapat ahli, yaitu menurut Sukarno 2016-51, masalah ekonomi timbul akibat dari ketidakseimbangan di antara kebutuhan dan harapan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemampuan faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan tersebut. Hal ini dikarenakan dengan terbatasnya sumber-sumber daya dan teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga manusia atau masyarakat dihadapkan pada suatu pilihan dengan memanfaatkan faktor produksi yang tersedia sehingga tercapainya kesejahteraan. Pokok permasalahan timbulnya masalah ekonomi karena kelangkaan yang disebabkan karena kebutuhan masyarakat beraneka ragam sementara alat timbosnya sedikit. Maka diharapkan manusia dapat membuat pilihan di antara kebutuhan dan keinginan. Sedangkan produksi, produktivitas dan biaya dalam menghasilkan sejumlah barang dan jasa, keputusan tingkat produksi senantiasa berkaitan dengan tingkat produktivitas faktor-faktor produksi yang digunakan. Produktivitas yang tinggi menyebabkan tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan biaya yang lebih rendah. Dengan kata lain, produktivitas dan biaya mempunyai hubungan terbalik. Jika produktivitas makin tinggi, biaya produksi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Perilaku biaya juga berhubungan dengan periode produksi. Dalam jangka pendek, ada faktor produksi tetap yang menyebabkan biaya tetap, yaitu biaya produksi yang besarnya tidak tergantung pada tingkat produksi. Dalam jangka panjang, karena semua faktor produksi tidak dapat diprediksi sehingga biayanya kebanyakan bersifat variabel cost. Artinya, besarnya biaya produksi dapat disesuaikan dengan tingkat produksi, yaitu Sukarno 2011. Dalam jangka panjang, perusahaan akan lebih mudah meningkatkan produktivitas dibandingkan dalam jangka pendek. Itu sebabnya ada perusahaan yang mampu menekan biaya produksi sehingga setiap tahun biaya produksi per unit makin rendah. Pola pergerakan biaya rata-rata ini berkaitan dengan karakter fungsi produksi jangka panjang Sukarno 2011. Dan jika dalam beberapa bentuk kurva LRAC, kondisi skala ekonomi atau economic of scale, dan skala tidak ekonomi atau diseconomics of scale menyebabkan pentingnya menentukan jumlah perusahaan di dalam suatu industri. Keadaan ini juga akan mempengaruhi bentuk kurva biaya total rata-rata. Jangka panjang yang dihadapi setiap perusahaan secara kasar dapat dibedakan dalam beberapa bentuk dari LRAC, yaitu seperti ditunjukkan dalam Sukarno 2011, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, menurut ahli Sukarno dalam 2016-51. Dari sekianlah apa yang saya jelaskan tadi tentang teori ekonomi mikro. Semoga bermanfaat bagi teman-teman atas pembelajaran video yang saya buat ini. Ada pelajaran yang bisa dipetik
untuk diterapkan dalam hal yang baik. Semoga kita selalu dapat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan dalam menuntut ilmu. Jadi sekianlah dari video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.